Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tadi Rudian. Nah, di pagi hari ini ya, di musim hujan di bulan Desember bulan 12 2025 saya melakukan pestisida insek dan fungi, di mana insektisida di sini untuk menghalau hama ulat, kutu kebul, rayap dan penggerek batang yang diberikan obatnya itulah obat kurakron, sahabat tani. Dan untuk pestisida funginya dengan antrakol dan bahan perekat gitu, sahabat tani, supaya dia menyerap langsung ke sel-sel daun tanaman durian di sini yang saya lakukan penyemprotan, begitu sahabat tani durian. Dan kemudian untuk Ganasil D yang saya gunakan sebagai nutrisi daun, yaitu pupuk daun, digunakan sengaja untuk prageneratif dan vegetatif, sahabat tadi. Ya, di sini yang prageneratif itu juga masih pakai nutrisi daun, yaitu Ganasil D. Kalau sudah memasuki fase generatifnya, akan saya lakukan dengan pupuk Ganasil V kalau itu saya melakukan penyemprotan. Begitu sahabat tani rupiah. Dan magnesium sulfat saya berikan juga sahabat tani, cuma mohon maaf saja di sini untuk bahan-bahan racikannya tidak saya tampilkan, hanya saya sebutkan saja. Dan nanti untuk bahan-bahan yang saya gunakan di video ini atau di kebun ini untuk melakukan penyemprotan, yaitu nanti di video ya sebelah kiri saya tap-tap boleh sahabat tadi untuk melihat, mengecek harga dan jenis-jenis obat-obatan yang saya gunakan di video ini. Begitu sahabat tadi untuk melakukan insek atau pestisida insek dan fungi serta plus nutrisi daun dan perekat ya. Begitu sahabat tadi Rudian. Nah, jadi untuk melakukan penyemprotan di sini akan saya optimalkan selagi ada waktu dan kesempatannya dan kondisi tanaman durian serta menunggu faktor cuaca alam lingkungannya atau memungkinkan atau tidaknya untuk melakukan penyemprotan. Begitu sahabat tadi. Jika di saat hujan turun ya kita stop untuk melakukan penyemprotan, sekalipun itu pakai perekat sahabat tadi, disayangkan obatnya. Ya, tapi kalau di sini jenisnya kan kurakron ini jenis sifatnya kontak. Jadi begitu kita aplikasikan, disemprotkan, hama langsung dia pergi. Begitu sahabat tani, karena sifatnya kontak. Ya, beda dengan sistemik, begitu sahabat tani. Nah, untuk melakukan penyemprotan dikenakan langsung daun, batang, dahan, semua keseluruhan tanaman durian di sini fisiknya dilakukan atau disemprot, sekaligus untuk menghalau atau menghindari hama jamur Phytium complex, jamur Phytophthora falcifera, jamur umpas ya, yang bisa mengeringkan cabang atau ranting-ranting tanaman durian di sini. Di musim hujan ini tentunya sahabat tani harus dilakukan pengoptimalisasian penyemprotan, begitu sahabat tani. Dan di sini yang tidak terpapar jamur pun kita harus disemprot dengan pestisida atau fungi, karena di sini untuk menjaga, karena sifatnya fungisida antrakol di sini maupun ditan sifatnya protektif, jadi melindungi ya, bukan untuk mengobati. Untuk udah terpapar, udah terjangkit, silahkan gunakan dengan obat-obat yang lainnya, karena di sini sifatnya protektif, yaitu sifatnya melindungi. Jadi kalau istilahnya melindungi jauh lebih baik daripada mengobati, sahabat. Selagi tidak ada hujan, lakukanlah penyemprotan. Jika ada hujan, berhenti lakukan untuk penyemprotan. Begitu sahabat tani. Dan jangan lupa melakukan penyemprotan, jangan sampai merokok ataupun masker dipakai. Kemudian harusnya pakai sarung tangan. Kalau tidak pakai sarung tangan, dicuci ya habis nyemprot, begitu tangannya. Karena ini bisa kita terpapar oleh racun-racun kimia yang digunakan di penyemprotan daun di sini, sahabat tani rubian. Ini dilakukan penyemprotan kalau tidak pagi hari, siang hari. Kalau pagi hari silakan lakukan di bawah pukul 10. Dan kalau memang pukul 10 ya, waktu Indonesia Barat di sini cuacanya mendung, tidak masalah. Jangankan asal jangan sampai di pukul 10, pukul 9 udah terik mataharinya panas, begitu sahabat tani. Karena sangat tidak baik untuk pertumbuhan daunnya, nanti dia gosong karena panas disiram dengan air, begitu sahabat tani ya. Dipastikan ya yang terjangkit, yang terpapar ataupun yang banyak hamanya silakan semprot langsung sahabat tani. Dan nutrisi daun di sini untuk membantu memulihkan lagi supaya daunnya tidak rusak, tidak stres, tidak gosong ataupun yang kurang glowing bisa glowing. Diberikan dengan nutrisi daun, ataupun yang lambat, yang stag bisa pertumbuhannya jauh lebih cepat
diberikan nutrisi daun di sini sahabat tani durian. Beda halnya tanaman durian yang kekurangan nutrisi daun, ya biasanya seperti itu. Akan tidak prima, tidak glowing, tidak estetik warna daun itu sendiri. Dakurakron di sini saya pakai bahan aktif kurakron untuk pestisida inseknya supaya ulat-ulat yang bisa membolongi daun durian atau bisa menggelinding-gelinding durian daunnya itu dia disebabkan yang saya periksa itu adalah ulat ya. Ulat itu bisa merusak daun. Untuk gelinding-gelinding rapat-rapat tuh daunnya ya, tuh banyak telurnya itu ya. Terus segera dilakukan penyemprotan tuh sebelum didekati ulat. Lakukan penyemprotan terlebih dahulu sahabat tani rudian, daripada sudah terpapar, sudah rusak baru kita semprot. Itu sungguh telat namanya ya. Terus lakukan penyemprotan yang rutin sampai hasilnya betul-betul sehat dan subur lagi tanaman duriannya. Begitu. Dan jangan sampai melawan arah angin sahabat tani, karena melawan arah angin jadi mudah tercium nanti paparannya daripada obat-obat kimia yang kita gunakan. Karena di sini penyemprotannya tidak menggunakan hayati maupun nabati, melainkan adalah kimia yang bisa berbahaya untuk kesehatan. Ya jangan terlalu sering juga ya, kalau karena sering itu kan meninggalkan residu pada lahan, tanah, lingkungan, kebun. Tidak masalah kalau sekali-sekala, ya kan, 1 bulan lakukan 2 kali atau minimal 1 kali dalam 1 bulan. Tergantung kondisi dan situasinya sahabat tani rudian. Kalau kondisinya rusak ataupun digerayangi hama, ya silakan lakukan. Kalau memang tidak digerayangi hama, tapi kan tidak mungkin ya kalau tanaman durian ini apalagi tanam di kebun, lahan lingkungan kebun tuh di mana lingkungan kebun di situ berarti identik dengan hama sahabat tani. Di sini dilakukan bareng rekan saya adalah Mr. Ucan Panholan di sini. Ya si Bujang ya. Si Bujang hebel gitunya, terlalu hebel teuing gitunya. Dan di sini untuk lokasi kebun sahabat tani rudian di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Ya dekat pesisir pantai. Untuk MDPL di sini sekitar MDPL 50. Maka dari itu MDPL 50 di sini ketika kemarau jangan sampai telat-telat untuk melakukan penyiraman, khususnya untuk tanaman durian yang masa vegetatif. Untuk dosis yang dicampurkan ya, saya lupa itu untuk antrakol sekitar 14 liter air. Bisa gunakan sahabat tani 4-6 sendok makan untuk antrakol. Untuk kurakronnya 2 tutup botolnya saja digunakan, diberikan dicampur. Kemudian ganasil D, kalau memang makasil D atau B, bisa sahabat tani lakukan 2 sendok makan saja. Jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu overdosis, nanti berbahaya untuk tanaman duriannya. Nah, jika tanaman durian sahabat tani yang terpapar oleh yang overdosis karena pupuk di usia vegetatif atau usia masa pertumbuhan, jangan sahabat tani stop melakukan pemupukan dan perbanyak air penyiraman sahabat tani, supaya overdosisnya itu dari pengaruh pupuk atau dari efek pupuk yang diberikan supaya hanyut atau terbawa oleh air itu sendiri. Yang kita lakukan penyiraman sahabat tadi. Itulah merawat durian itu tidak murah sahabat tani. Kalau menanamnya mudah, yang merawatnya itu mahal. Ya, biaya perawatannya lumayan. Kita selain materi, waktu dan tenaga. Tapi tidak apa-apa, semua itu kita harus berani dengan harganya. Siapapun bisa sukses asal berani dengan harganya. Ya kan, jangan kayak Mang Ucan. Mang Ucan suka cewek tapi tidak berani untuk melamarnya. Nanti Mang Ucan harus saya ajarkan, ya, ajarkan bagaimana caranya untuk mendapatkan jodoh secepat. Nah, ini kameramen saya itu adalah Mang Ucan si Bujang Hebel, begitu sahabatannya dia. Tapi dia baik hati dan rajin, pekerja keras, Mr. Ucan. Ayo Bang, kemana-mana. Salah adanya kado namanya. Hah? Ini sebentar lagi sahabat tani turun hujan. Saya akan break setelah melakukan penyemprotan ini. Setelah hujannya reda, maka akan saya lakukan kembali
penyemprotan berikutnya, khususnya ke tanaman durian yang belum saya semprot. Nah di sini tumpang sari dengan tanaman kacang, sahabat tadi. Kacang itu adalah kacang tanah. Namun orang nyemprot di video Kenapa di di tumpang TikTok sari? ke Ya, Halim sambil ayam menunggu mah. durian kita ini Hah? produksi Aya. atau berbuah, Kalau goheun kita boleh bisa makan-makan Hah? hasil panen pasti wae. pisang dan kacang. Oh, ini Begitu orang sahabat kerja, durian ya. dan ini kacang tanah sangat enak direbus. Kalau di musim hujan seperti ini langsung centang sama kopi dan jarum coklat. Ituin. Sambil menonton drama Korea, ya Lee Min Soon, sahabat tani. Ya di sini banyak kacang. Ini namanya adalah kacang Garuda Kayak ulin lah kayak mang urangnya. yang dibintangi iklannya oleh Tia Ivanka dan beliau bilang ini adalah kacang. Hoki yang kira di situ. Jadi untuk satu tangki ini untuk durian prageneratif mungkin bisa 10 pohon cukup sahabat tani durian, tergantung kondisi ya. Kembali kondisi pohon duriannya seperti apa. Kalau kondisi pohon duriannya sudah terpapar ya terus dilakukan penyemprotannya lebih banyak dibanding yang tidak terpapar. Begitu sahabat tani. Kita enjoy aja di kebun ya sahabat tani, merawat sambil enjoy ketawa-ketawa dengan Mr. Ucan si bujang kebul ya. Jadi Mr. Ucan si bujang kebul ini sangat enjoy orangnya, baik hati dan bekerja keras. Cuma beliau ini berpetualang untuk mencari jodoh, namun jodohnya masih belum nongtot sama tani. Kasihan juga sama Mang Ucan ini. Sudah diusahakan sama bos kita ya, bos Bunda ini untuk mencarikan jodoh ke paranormal manapun Mang Ucan ya, tetap aja belum dapat ketemu jodohnya. Karena Hujan deh, nah. paranormal bilang Mana mana pada mana? bukan obat yang kurang manjur, Hujan deh. tapi wajah Ucan yang hancur katanya. Begitu sahabat tani. Terima kasih.